Assalamualaikum, hai teman belajar. Hari ini kita akan membahas deflasi dari pengertiannya, dampaknya, dan cara mengatasinya. Oke, mari kita mulai. Dari pengertian deflasi. Deflasi ini lawan dari inflasi ya. Kalau inflasi, harga barang naik karena jumlah uang lebih banyak daripada barang. Nah, kalau deflasi kebalikannya, berarti harga barang dan jasa turun. Nah, di suatu wilayah turun. Disebabkan oleh apa? Karena uang yang beredar lebih sedikit daripada barang. Nah, ini penyebabnya. Kemanakah uang ini? Uang ini lebih banyak tersimpan di bank. Nah, kenapa orang lebih menyimpan uang di bank ketimbang untuk konsumsi atau dibelanjakan? Ya, banyak penyebabnya. Bisa karena suku bunga bank yang tinggi, jadi lebih menguntungkan jika ditabungkan ke bank. Bisa juga karena memikirkan kondisi ekonomi misalnya. Sepertinya ada isu-isu misalnya mau krisis di tahun depan, jadi kita harus menyimpan banyak uang untuk mempersiapkan itu. Nah, itu bisa jadi menjadi penyebab deflasi karena kita lebih memilih menyimpan uang di bank daripada membelanjakannya, yang berakibat pada uang yang beredar di masyarakat menjadi lebih sedikit daripada barang. Oke. Kemudian kita akan bahas dampak. Dampak deflasi. Dampaknya ada positif, ada negatifnya. Jika deflasi ini berlangsung singkat, maka akan timbul dampak positif, yaitu harga barang terjangkau. Nah, harga barang terjangkau oleh konsumen. Nah, siapa yang tidak senang kalau harga barang dan jasa turun, ya kan? Pastinya senang, wah bisa belanja-belanja nih kan kalau harga turun kan, apalagi emak-emak pasti senang kalau dengar harga turun. Nah, ini sisi positifnya jika deflasi ini berlangsung singkat. Tapi jika deflasi berlangsung terus-menerus dan susah dikendalikan, maka efeknya bisa mengerikan sekali terhadap perekonomian ya. Apa dampak negatifnya? Yang pertama, konsumen menunda pembelian. Nah, maksudnya konsumen menunda pembelian jika deflasi berlangsung terus-menerus, trennya turun terus harganya. Kita sebagai konsumen yang misalnya ingin beli mobil deh, kita lihat bulan ini harganya sekian misalnya, 70 juta misalnya, 700 juta misalnya. Terus bulan depan turun lagi, sampai beberapa bulan trennya turun terus misalnya harganya. Tentu kita sebagai konsumen akan melihat peluang ini. Wah, jangan beli mobil dulu, nanti aja tunggu harganya lebih turun lagi misalnya. Nah, jadi kita akan menunda pembelian. Terlihatnya biasa saja, tapi ini akan berakhir mengerikan kalau terus-menerus terjadi seperti ini ya. Dengan kita menunda pembelian, maka permintaan akan barang menjadi turun. Permintaan barang menjadi turun. Nah, menjadi turun. Misalnya biasa permintaan mobil per bulannya 200 unit misalnya. Oh, ini karena orang banyak menunda, nunggu yang lebih murah lagi bulan depan atau beberapa bulan lagi gitu misalnya. Permintaan akan mobil tersebut menjadi turun. Misalnya biasa 200 jadi 100 unit aja per bulan permintaannya. Karena orang banyak menunda pembelian. Nah, permintaan barang menjadi turun. Selanjutnya, setelah permintaan barang menjadi turun, produsen atau yang memproduksi barang tentu akan mengurangi produksi. Nah, dengan permintaan yang turun, produsen akan menurunkan produksi. Untuk mengimbanginya. Nah, kalau permintaannya sedikit, masa kita mau produksi terus-menerus atau produksi banyak-banyak, nanti akan berakhir, misalnya bisa expired kalau produk makanan, ya kan? Nah, jadi harus diturunkanlah produksinya, menyesuaikan dengan permintaan yang sedang menurun. Nah, kalau produksi menurun, ada lagi dampaknya. Nah, pengurangan tenaga kerja atau PHK. Nah, ya kan, dampaknya sistemik sekali kan. Dengan permintaan barang yang turun, produsen pun menurunkan jumlah produksi. Jika jumlah produksi diturunkan, maka
mau tidak mau, produsen harus mengambil pilihan mengurangi tenaga kerja, biar tidak terjadi kerugian yang lebih besar. Udahlah barang yang dijual nggak begitu laku, turun permintaannya, ya kan? Makanya harus diturunkan juga jumlah barang yang diproduksi dan harus mengurangi jumlah karyawan juga. Nah, kalau karyawan sudah dikurangi jumlahnya, produksi diturunkan, maka banyak pengangguran. Nah, banyak pengangguran kalau deflasi akibat PHK ini. Kalau pengangguran sudah pasti yang terjadi adalah daya belinya lemah. Kalau daya beli lemah, makin banyak orang yang tidak bisa beli barang, maka produsen atau pengusaha merugi. Nah, jika terus-menerus terjadi seperti ini, menunjukkan ekonomi dalam keadaan yang lesu atau merosot. Nah, ekonomi lesu atau merosot ini berbahaya sekali ya, deflasi. Dan faktanya adalah mengendalikan deflasi lebih sulit daripada mengendalikan inflasi. Nah, makanya terlihatnya kalau dari pengertiannya, oh kayaknya enak banget ya harga barang pada turun. Tapi itu dalam jangka pendek. Kalau dalam jangka yang panjang, inilah yang akan terjadi. Nah, begitu. Makanya untuk menghindari hal-hal seperti ini adalah kebijakan-kebijakan untuk mengatasinya. Nah, cara mengatasi deflasi. Yang pertama ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter atau ini berhubungan dengan bank sentral ya. Kalau di Indonesia kebijakan BI atau Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia merupakan bank sentral yang ada di Indonesia. Apa solusinya? Kalau uang lebih sedikit daripada barang, maka solusi yang bisa dipilih mencetak uang baru misalnya. Nah, mencetak uang baru agar uang lebih banyak beredar. Gitu kan logikanya. Kemudian yang kedua, ada cara mengatasinya dengan politik diskonto. Nah, politik diskonto ini berkenaan dengan suku bunga bank. Jadi, jika dalam keadaan deflasi, uang yang beredar sedikit, maka suku bunga lebih baik diturunkan saja. Nah, suku bunga bank diturunkan. Nah, suku bunga bank diturunkan. Analoginya begini, jika suku bunga di bank itu diturunkan, kita sebagai orang yang menabung, tentunya tidak terlalu bersemangat menabung. Suku bunganya pun kecil, bunganya dapatnya kecil misalnya kan. Lebih baik uang ini kita belanjakan saja. Nah, tarik saja dari bank kita belanjakan, mumpung harga barang lagi murah. Nah, seperti itu hubungannya. Atau misalnya lagi pengen kredit, lagi pengen utang ke bank. Suku bunga lagi rendah nih, mumpung ya udah kita ambil aja kredit rumah atau kredit apa misalnya kan. Karena mumpung suku bunganya lagi rendah. Jadi karena kita berhutang kepada bank, kita bawa uang, nah uang ini akan kita belanjakan, beli ini, beli rumah atau beli segala macam, maka uang akan beredar lebih banyak lagi di masyarakat. Seperti itu analoginya. Nah, kemudian kebijakan yang ketiga, ini berkenaan dengan pemerintah ya. Kebijakan fiskal atau yang biasa kita sebut yang berkenaan dengan pajak. Nah, kira-kira kalau deflasi pajaknya diapakan? Pajak diturunkan. Nah, tarif pajak diturunkan. Analoginya kalau misalnya kita biasanya bayar pajaknya mahal, uang kita habis tersedot untuk pajak, jadi kita tidak bisa belanja-belanja sebagai konsumen. Makanya tarif pajak diturunkan dulu selama masa deflasi yang panjang ini. Nah, harapannya dengan uang pajak yang kecil ini, uang sisa konsumen tadi bisa dibelikan konsumsi dan segala macam. Pokoknya untuk perbelanjaan lah gitu ya. Nah, dengan menghidupkan kembali tingkat konsumsi dan pembelanjaan pembelian di masyarakat, diharapkan uang yang beredar di masyarakat juga menjadi lebih banyak atau seimbang lah dengan barang ya. Sehingga keadaan deflasi bisa teratasi. Apakah Indonesia pernah mengalami deflasi? Tentu saja pernah. Di Indonesia, deflasi yang pernah terjadi itu sekitar tahun 2008 sampai 2009. Ini akibat krisis global waktu itu ya.
Kemudian pada saat pandemi COVID itu sekitar 2019, 2020, ini juga kita mengalami deflasi juga karena permintaan menurun waktu itu kan, banyak PHK massal waktu COVID kan, jadi permintaan menurun sehingga terjadilah deflasi. Kemudian baru-baru ini 5 bulan berturut-turut kita mengalami deflasi, dimulai dari Mei 2024 sampai September 2024. Nah, ini kita juga mengalami deflasi berturut-turut 5 bulan. Dan alhamdulillahnya bulan Oktober bersamaan itu dengan pelantikan Presiden baru Bapak Prabowo, kita mengalami inflasi. Jadi sudah tidak mengalami deflasi lagi. 5 bulan berturut-turut sudah cukup panjang kita mengalami deflasi. Alhamdulillahnya di Oktober sudah berhasil melewati deflasi. Dan semoga bisa berkembang lagi lah ekonomi kita ya. Dan tidak lesu lagi seperti sebelumnya. Oke, semoga pembahasannya mudah dimengerti dan bermanfaat juga. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan pembahasan materi lainnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.